Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Iqbal. Pertama, saya ingin menjelaskan TS ERP. Yang pertama, satu pengenalan ERP. ERP merupakan sebuah prosedur logis, aturan keputusan, dan teknik pencatatan terkomputerisasi yang dirancang untuk merubah master production schedule menjadi net requirement untuk semua item material didesain untuk melepaskan pesanan-pesanan dalam produksi dan pembelian, serta mengatur aliran bahan baku dan persediaan dalam proses sehingga sesuai dengan jadwal produksi untuk produk akhir. Tujuan ERP adalah menghasilkan informasi yang akan digunakan untuk melakukan tindakan yang tepat mengenai pembatalan pesanan, pemesanan ulang, dan penjadwalan ulang. Kelebihan ERP: 1. Mampu menentukan kebutuhan pada saat yang tepat. 2. Pembentukan kebutuhan minimal setiap item material. 3. Menentukan pelaksanaan rencana pemesanan. 4. Menentukan penjadwalan ulang atau pembatalan atas suatu jadwal yang telah direncanakan. Input ERP terdiri dari 1. Jadwal input produksi, 2. Status persediaan, 3. Struktur produk, 4. Pesanan dari luar, 5. Peramalan permintaan independen. ERP memiliki 4 langkah, yaitu 1. Netting, 2. loading, 3. offsetting, 4. explosion. 2. Implementasi ERP di perusahaan atau negara. Contoh pada perusahaan adalah penyimpanan dokumen pegawai dan pekerja. Di perusahaan terdapat berbagai macam informasi seperti identitas, laporan, catatan kritis, dan informasi penting lainnya yang perlu disimpan. Daripada perusahaan menggunakan aplikasi penyimpanan pihak ketiga yang mungkin akan memerlukan biaya tambahan, akan lebih baik apabila menyimpan dokumen dengan menggunakan lampiran file untuk menyimpan dokumen multimedia dari segala format, mulai dari teks, PDF, laporan, gambar, atau video. Hal ini juga dapat memastikan bahwa catatan pegawai akan mencerminkan semua informasi yang berkaitan dengannya. 3. Aplikasi SAP. Sistem Application and Processing ini merupakan salah satu aplikasi yang digunakan oleh banyak perusahaan untuk melakukan suatu integrasi atau menghubungkan menjadi satu berbagai persoalan perusahaan yang sangat kompleks dan tidak bisa dilakukan atau susah diselesaikan dengan cara-cara yang manual tanpa menggunakan software SAP itu sendiri. Aplikasi SAP merupakan suatu aplikasi yang bisa melakukan integrasi berbagai kebutuhan dan berbagai hubungan dalam operasional perusahaan dan juga bisnis. SAP dinilai menjadi alat yang sangat membantu sebab berbagai hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan integrasi dalam satu software saja, sehingga pengaturannya juga akan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan cara yang manual. Dengan menggunakan SAP ini juga semua menjadi operasi perusahaan menjadi transparan, sehingga semua yang terlibat dalam operasional perusahaan di bidang SAP menjadi tahu dan bisa melakukan pengawasan yang ketat sehingga perusahaan bisa berjalan dengan baik. 4. MRP2. MRP2 merupakan suatu sistem informasi manufacturing formal dan eksplisit yang mengintegrasikan fungsi-fungsi utama dalam industri manufaktur seperti keuangan, pemasaran, dan produksi. Sistem MRP2 mencakup dan mengintegrasikan semua aspek bisnis dari perusahaan industri manufaktur, sejak perencanaan strategis bisnis pada tingkat manajemen puncak atau top manajemen sampai perencanaan dan pengendalian terperinci pada tingkat manajemen menengah dan supervisor.
Lalu mereka kemudian akan memberikan feedback atau umpan balik kepada tingkat manajerial di atasnya. MRP2 adalah sistem yang terintegrasi di mana banyak operasi berbeda dalam perusahaan manufaktur disatukan menjadi satu sistem MRP terpadu. Itu tidak lagi hanya sebuah aplikasi untuk satu tujuan. Dua peningkatan terbesar MRP2 adalah: satu, kemampuan untuk menghasilkan jadwal produksi yang sangat akurat dengan mempertimbangkan kapasitas produksi. Dua, informasi umpan balik langsung dari shop floor, laporan, dan fungsi lainnya seperti manajemen, inventaris, penjualan, pembelian, dan lain-lain. Perencanaan produksi memutuskan target produk, tingkat produksi, ukuran kapasitas kerja, rencana overtime, dan total manufacturing. Rencana produksi harus dibuat dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas produksi dengan membuat suatu perencanaan kebutuhan sumber daya yang berkaitan dengan kapasitas, fasilitas, perlengkapan, dan tenaga kerjanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.